ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa zurriyatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wal awliya wa syuhada wa salihin khususan lil imam bil maqam sultanil awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi qutbil ahwali Sayyidil Imam Abi Yazid Al-Bustami wa ila ruhi qutbil alami Sayyidil Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Mani Sayyidi Syekh Muhammad Rashid bin Abdullah Al-Banyari Sayyidi Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharad dahirin amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habib Allah. Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali di dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin. Bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelumnya ulun banyak minta ampun dan maaf atas keterlambatan berhadir ke masjid ini karena ada sesuatu hal. Hadirin rahimakumullah, menyambung pembicaraan kita berkaitan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna bi khalqis samawati wal ardi qalu ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Artinya wallahu a'lam. Sesungguhnya dalam penciptaan 7 lapis langit dan bumi dan pergantian
malam dan siang merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mempunyai hati dan pikiran, yang mana mereka itulah yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri dan duduk dan berbaring, dan mereka selalu bertafakkur merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi, sampai mereka berkata, Maha suci Engkau, semua apa yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau, peliharalah diri kami daripada api neraka. Hadirin rahimakumullah, di antara sifat orang-orang yang ulul albab, punya kecerdasan hati dan kecerdasan akal, mereka yang selalu zikrullah. Kenapa disebut dengan orang yang punya kecerdasan hati dan kecerdasan akal? Karena kalau orang hanya akalnya cerdas tetapi hatinya tidak cerdas, ini seperti yang dicontohkan orang-orang para filosofi. Orang-orang filosofi punya kecerdasan otak, punya kecerdasan akal, yang bahkan mereka itu mendewa-dewakan akal. Namun sayangnya mereka tidak mempunyai kecerdasan hati, maka kecenderungan akal sains mereka melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghasilkan kesombongan. Betapa banyak orang yang cerdas, orang-orang yang intelektual, orang-orang insinyur, ahli teknologi dan sebagainya, namun mereka kecerdasan hati tidak memiliki. Ketika orang punya kecerdasan hati namun tidak punya kecerdasan akal, ini juga aneh, karena orang tidak mungkin hati menjadi cerdas tanpa kecerdasan akal. Orang yang beriman, yang sempurna dunia dan akhirat, mereka mempunyai kecerdasan akal dan kecerdasan hati. Boleh jadi apa yang dikatakan orang-orang secara bahasa kerennya itu adalah orang-orang intelektual, tapi mereka tidak mempunyai intuisi, tidak mempunyai kepekaan hati, tidak mempunyai hati. Kalau dalam bahasa ketinggian, mana tingginya akal dengan hati. Yang sering dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan rasionalitas dan dengan perasaan. Kadang perasaan ini ditolak oleh akal. Kadang-kadang manusia akan menjalani sesuatu yang rasional, tetapi sebenarnya adalah perasaan hati lebih tinggi daripada rasionalitas. Hati itu lebih tinggi daripada akal. Maka orang yang beriman, orang yang ulul albab, orang beriman itu dibutuhkan intelektual, akal dan kecerdasan hati. Apa yang dulu disebut dengan imtak atau iman dan takwa, atau orang yang otaknya Jerman tapi hatinya Makkah. Otak boleh jadi Jerman atau orang-orang Eropa,
tapi hatinya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab. Hadirin rahimakumullah, beginilah orang beriman. Ketika orang punya kecerdasan akal dan kecerdasan hati, dia pasti kembali kepada Allah. Pasti kembali kepada Allah. Makanya orang yang punya kecerdasan akal dan hati itu allazina yazkurunallah. Mereka yang selalu berzikir kepada Allah. Mereka yang selalu ingat kepada Allah. Apa pengertian yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh? Orang yang ulul albab, mereka yang selalu berzikir, mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berduduk, dan dalam keadaan berbaring. Imam Syekh Abdul Wahab Asy'arani kurang lebih di dalam kitab Al-Anwarul Qudusiyah, ternyata agama ini boleh jadi disimpulkan. Ternyata kesimpulan agama ini adalah zikrullah. Ternyata zikir. Kenapa demikian? Karena pengertian zikir itu orang membaca Quran, ujung-ujungnya itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Orang bertasbih, ini ujung-ujungnya disebut mengingat Allah. Orang sembahyang, ujung-ujungnya disebut zikrullah, mengingat Allah. Orang melaksanakan ibadah haji, ujung-ujungnya sama dengan ya zikrullah. Orang kawin, ujung-ujungnya adalah zikrullah. Nah, sehingga agama itu hanya zikrullah. Ketika orang melaksanakan perintah Allah ini berupa perintah wajib, perintah sunat, perintah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik atau yang halal, atau larangan-larangan Allah. Ketika orang melaksanakan perintah-perintah Allah, maka dia ujungnya adalah zikrullah. Dia mengingat Allah lewat melaksanakan perintah Allah. Ketika orang menjauhi larangan Allah, kada berjudi, kada riba, kada berdusta, kada menggibah, ujungnya adalah zikrullah. Dia ingat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya orang yang cerdas, orang ulul albab itu adalah orang yang selalu zikrullah dalam keadaan berdiri. Pemaknaan zikrullah itu ada dua macam. Satu, namanya zikrul mahdi, zikir yang berupa ritual. Zikir yang berupa ritual. Yang kedua, zikir yang berupa bukan ritual. Sekarang zikir yang berupa bukan ritual zikir, sembahyang, puasa, membaca Quran, bersedekah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu sama dengannya zikrullah. Itu adalah zikrul mahdi, namanya zikru gairul mahdi. Zikir tapi bentuknya bukan ritual zikir. Nah, sementara yang kedua adalah zikrul mahdi, zikir yang memang bentuknya ritual. Nah, ini zikir yang berupa zikir ritual, ini ada yang dilembagakan. Ada arti dilembagakan itu, ada yang diolah organisasi zikir, majelis zikir, bahkan ada yang disebut dengan turuk, tarekat, itu semuanya zikir. Itu namanya zikrul mahdi. 45 tarekat di Indonesia yang muktabarah
yang diterima, yang sah menurut Al-Quran dan hadis, diterima oleh ulama, ada 45 tarekat di Indonesia ini. Nah, entah di Kalimantan Selatan berapa tarekat, wallahu a'lam. Di antaranya ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Qadiriyah, ada tarekat Naqsyabandiyah. Yang keempat ada tarekat Rifaiyah, ada tarekat Ghazaliyah, ada tarekat Justiyah, ada tarekat Kubrawiyah, ada tarekat Tijaniyah, tarekat Idrisiyah, tarekat Syattariyah, tarekat Kubrawiyah, tarekat Ibrahimiyah, termasuk tarekat Alawiyah dan tarekat-tarekat yang lain. Itu rata-rata semua tarekat itu zikir. Zikirnya disebut zikrul mahbi, itulah zikir. Ini dilembagakan zikir. Orang yang punya kecerdasan akal dan hati, mereka selalu kontak dengan Allah berupa zikir. Oh, ternyata memang zikir ini bisa membuat seseorang jadi intelektual juga. Orang yang tadinya otaknya tidak cerdas, yang tadinya hatinya tidak peka, ternyata dengan zikir otaknya bisa jadi cerdas. Ternyata dengan zikir hatinya bisa menjadi peka, hatinya bisa menjadi ibad. Nah, zikir yang berbentuk ritual ini, bahkan yang menjadi dilembagakan, dilembagakan tarekat, majelis zikir dan sebagainya. Ini bukan hanya orang biasa yang melakukan tarekat-tarekat zikir ini. Ketika orang memahami, akhirnya akan menyadari ternyata zikir mahdi itu sangat penting. Tidak sedikit para profesor, doktor, agama intelektual begitu masuk tarekat, ternyata mereka menemukan inti rahasia daripada agama itu sendiri, dan mereka mendapatkan keterbukaan pikiran, keterbukaan akal dan keterbukaan hati. Inilah banyak yang melembagakan zikir itu bukan kita orang biasa, tetapi mereka adalah orang-orang intelektual, orang-orang profesor, dokter dan sebagainya, karena mereka memahami apa makna zikir itu. Timbullah sebuah pertanyaan, apa hukumnya orang masuk tarekat zikir? Apa hukumnya orang masuk tarekat zikir? Ya bergantung, para ulama bergantung. Apabila seseorang dengan tarekat itu akan tercapai yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, kebersihan pikiran dan kebersihan hati, maka bertarekat itu hukumnya wajib. Umpama seseorang masuk tarekat Idrisiyah atau tarekat Tijaniyah atau tarekat Naqsyabandiyah, semuanya zikir ada. Dengan masuk tarekat itu, dengan zikir, pengamalan zikir, pemahaman zikir, peresapan zikir itu ternyata merubah jiwanya, merubah pola pikirnya.
yang selama ini dia berpola pikir duniawiyah, selama ini dia pola pikirnya hanya berpegang dengan berpola pikirnya hanya kebendaan, pikirannya selalu jeliak, berpikir jeliak, baik berpikir tentang Allah ataupun berpikir tentang manusia. Selama ini hatinya kotor, hatinya selalu berburuk sangka kepada orang, selalu tidak bersyukur, hatinya selalu iri dengki kepada orang, hatinya selalu emosional. Berikut dengan dia masuk tarekat, yang dalam tarekat itu ada bimbingan dari seorang guru tarekat, yang dalam persyaratan orang yang jadi guru tarekat itu adalah mursyid. Orang yang mursyid itu salah satu syaratnya adalah dia bisa membimbing muridnya keluar dari pikiran yang kotor, hati yang kotor, keluar dari akhlakul mazmumah, dari akhlak-akhlak yang tercela, menjadi jiwa yang bersih, dibimbing secara zahir dan batin. Gurunya bisa membimbing itu. Pada akhirnya orang yang masuk tarekat ini, begitu dia masuk tarekat, berubah pikirannya, berubah hatinya, berubah jiwanya menjadi lebih suci, maka masuk tarekat itu hukumnya wajib demi untuk mencapai kebersihan jiwa yang disebut dengan tazkiyatun nafsi. Nah, silahkan orang harus wajib masuk tarekat. Tinggal tarekatnya aja milih mau tarekat apa, tapi ingat gurunya pun guru mursyid. Bagaimana mengetahui bahwa seorang guru itu mursyid? Ya, salah satunya adalah gurunya itu satu, tidak hubud dunia, zuhud, tidak terkontaminasi dengan dunia. Yang berikutnya, gurunya itu tahu dengan kesalahan kita, baik kesalahan zahir ataupun kesalahan batin. Gurunya itu bisa membimbing kita, menegur kita, sekalipun kita tidak berada di hadapan guru. Kalau dicontohkan kasar, guru bisa menegur kita lewat mimpi. Si fulan, ikam melakukan ini salah, begini. Itu guru mursyid. Nah, sekarang memang terjadi permasalahan dalam dunia tarekat. Apa permasalahannya? Permasalahan guru mursyid. Kenapa? Karena oleh sebagian ulama dikatakan mencari seorang guru mursyid itu azizun jiddan, susah. Sehingga sekarang banyak orang mengajarkan tarekat, sebenarnya dia tidak punya kapasitas sebagai guru mursyid. Kalau bahasa ulun, mohon maaf, kalau gurunya kada mursyid, bahasa kita kada pernah sampai ke Banjar, bagaimana bisa membawa murid sampai ke Banjar? Dia sendiri kada pernah ke Banjar sampai. Seorang guru mursyid itu ingin membawa muridnya ke hadrat Allah, sampai ke hadrat Allah dengan kesucian jiwa, atau bahasa kitabnya itu adalah wusul, sampai. Maka ketika seorang mursyid ini ingin membawa muridnya sampai ma'rifatullah ke hadrat Allah, gurunya dulu harus sampai.
Kalau gurunya kada sampai, bagaimana mungkin muridnya bisa sampai? Orang guru mursyid itu sudah sampai, bahkan hafal seluk-beluk lika-liku perjalanan menuju Allah. Jakanya bahasa kita, supir ke Banjar itu sudah mahir, hafal lika-liku ke Banjar itu lubang di mana, tikungan di mana, jalan nang lampang di mana, nang licin di mana, itu hafal. Sehingga dia bisa membawa muridnya sampai ke Banjar dengan selamat. Kalau gurunya kada sampai, kada tahu lika-likunya, lalu menjadi seorang guru tarekat, bagaimana mungkin bisa murid sampai? Dia sendiri tidak sampai. Ini mohon maaf, bertebaran tarekat, tapi sebenarnya banyak juga guru-gurunya sebenarnya belum berkapasitas. Dia seorang mursyid. Terus ya bahasa kita hanya amalan zikir untuk mencapai hasil jauh. Hadirin rahimakumullah. Maka ketika kita masuk ke dalam sebuah tarekat, yang pertama harus kita lihat gurunya benar mursyid kada. Kata bahasa kita, kawa garang membawa aku nih sampai. Mun kada kawa juga, gurunya aja kada sampai, kada mungkin kawa membawa kita sampai. Terus, nah makanya hendak bertarekat, hendak tazkiyatun nafsi, karena dengan tarekat itu seseorang bisa sampai, bisa bersih. Timbul pertanyaan, kalau begitu ngalihnya mencari guru mursyid bagaimana? Dijawab oleh sebagian ulama, kalau seseorang belum mendapatkan seorang guru mursyid, kalau mursyid ini wali orangnya, mohon maaf pian wali. Kalau seseorang belum mendapatkan seorang guru mursyid, sedangkan dia punya keinginan untuk mencapai kebersihan pikiran dan hati, boleh dikatakan tadi kecerdasan akal dan kecerdasan hati yang disebut dengan tazkiyatun nafsi, maka untuk sementara cari gantinya mursyid. Bahasa orang sekarang mungkin kada kawa asli fotokopinya barang. Apa gantinya mursyid? Gantinya mursyid itu bukan kita banyak berzikir, ada bisa. Nyatakan orang jangan tertipu melihat zikir ini lalu berzikir sehari 5.000 tanpa guru, bahaya pian, bahaya. Kenapa bahaya? Ini pembahasan yang cukup luas, karena boleh dikatakan zikir itu bagaikan obat. Obat itu ada dosisnya. Orang hendak sembuh sakit kepala, ada dosisnya. Kalau umpama obat nang ringan, apa? Taruhlah umpamanya paracetamol. Rata-rata obat sakit kepala ya paracetamol lah, paracetamol. Lalu ada namanya dosis. Paracetamol itu kan ada yang 250,
ada yang 500, ada yang 600, cukup gitu. Lalu untuk mencapai kesembuhan ada dokternya. Ujar dokter, karena umurmu sekian, sembuh, minum 2 biji jadi 100 gram 100 miligram. Bahaya, itu bahaya. Kalau nang binding minum mixagrip dihantamnya 3-4 tebantai. Bujurlah obat selisma, bujur, tapi dosisnya kada pas. Nah begitulah zikir. Zikir begitu. Guru nang mengerti dosis zikirnya begini, itu sudah ada takaran dosis umumnya, dosis khususnya, ada guru yang mengerti. Lah, jadi zikir itu bagaikan obat. Mengkader dokter nang ahli memberi resep karena tahu dosisnya berbahaya, walaupun obat itu benar, walau obat itu bujur. Nah, karena kita kada punya dokter, kita kada boleh meramu-ramu sendiri, hanya ini dan itu, akhirnya berbahaya. Bahaya. Halo, ada nang ahlinya. Kalau kada ada ahlinya, ujar para ulama, cukup amalkan sholawat. Cukup amalkan sholawat. Perbanyaklah sholawat. Sholawat ini bisa maqam syaikhil mursyid. Dia menjadi pengganti guru mursyid. Artinya, seseorang dengan bersolawat, dia bisa terbimbing. Hidupnya ini bisa terbimbing, otaknya ini bisa cerdas, hatinya menjadi bersih, akhirnya terbimbing. Namun, di dalam kitab Sabilun Najat mengutip perkataan Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi. Kata Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi, apabila orang ingin menjadikan sholawat itu sebagai mursyidnya atau fotokopi dari guru mursyid, pengganti guru mursyid, maka minimal dia bersolawat 1000 kali sehari dengan solawat yang sempurna. Gitu. Ini minimal dia sehari bersolawat 1000 kali, apapun bentuk solawatnya. Apapun bentuk salawatnya, asal sehari 1000 kali. Nang kedua, bersalawatnya itu dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan sempurna. Timbul pertanyaan, nang kayak apa garang salawat itu, cara bersalawat itu dengan sempurna? Kita jangan membedakan salawat dulu ini. Penting salawat, walaupun salawat itu berbeda-beda. Ulun coba ini pakai dalil sahih. Kita ulah pertanyaan dulu. Salawat apa yang paling baik? Salawat apa yang paling afdal dari sekian ribu salawat?
Salawat yang paling afdal dari sekian ribu salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Apa salawat Ibrahimiyah? Salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat nang kita baca dalam tasyahud akhir. Itu namanya salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka hamidum majid. Ini salawat nang paling afdal dari sekian ribu salawat. Tidak benar orang mengatakan salawat fatih lebih hebat, tidak. Salawat Ibrahimiyah ini lebih hebat daripada salawat fatih. Ada orang mengatakan salawat fatih itu lebih hebatan salawat Sayyid Ahmad Al-Badawi. Tidak. Ulama sepakat salawat yang paling afdal itu adalah salawat Ibrahimiyah. Kenapa? Itu hadisnya sahih. Salawat fatih ada hadisnya. Salawat fatih ada hadisnya. Salawat fatih ini dua versi. Ada versi dari Syekh Abdul Qadir Jailani, ada versi dari Syekh Ahmad At-Tijani yang diamalkan oleh orang-orang tarekat Tijaniyah. Ada hadisnya? Ada hadisnya salawat fatih, salawat baik Syekh Abdul Qadir Jailani, ada hadisnya Nabi mudahan siapa yang baca salawat fatih begini. Ada. Salawat fatih ini ada hanya di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Ilham Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani timbul salawat fatih. Berikut ada versi sedikit berbeda salawat fatih dari Syekh Ahmad At-Tijani, pendiri tarekat Tijaniyah. Pendiri tarekat Tijani itu adalah Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, itu sezaman dengan Datuk Kalampayan. Sejaman Datuk Kalampayan. Kenapa? Salah satu gurunya Syekh Ahmad At-Tijani ini adalah Syekh Saman Al-Madani. Itu gurunya Ahmad At-Tijani. Syekh Saman Al-Madani gurunya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Berarti sezaman. Abad keberapa? Ya kurang lebih antara abad ke-11 abad ke-12. Syekh Ahmad At-Tijani orang Pas, orang Maroko. Orang Maroko. Adalah salawat At-Tijani, lah salawat fatih bukan dari, ada hadisnya kan ada. Karena ada hadisnya. Cuma Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani mendapat salawat fatih itu ilham dari Allah. Ada yang berupa melihat cahaya, tulisannya salawat fatih. Ini diungkap habis di dalam kitab Fathur Rabbani yang berkaitan dengan tarekat Tijaniyah. Sedangkan salawat Ibrahimiyah ini hadisnya sahih dan dibuat dalam sembahyang. Lamun salawat fatih itu lebih hebat, maka salawat fatihlah yang dibuat dalam tasyahud akhir. Lamun salawat Aslun Nuraniyah atau disebut dengan salawat Ahmad Al-Badawi, maka itu yang dibuat dalam sembahyang. Jelas secara dalil salawat Ibrahimiyah itu hadisnya sahih, ada hadisnya, diamalkan Nabi, diamalkan sahabat Nabi,
diamalkan tabi'in, diamalkan tabi'it tabi'in sampai kita sekarang, yaitu dibaca dalam setiap kali kita sembahyang. Itulah sholawat nang paling hebat dan sholawat nang paling afdal. Kalau orang bertakun napa fadilatnya nangaran paling harat tuh nyata eta harat pada nang lain fadilatnya, silahkan buka, kalau berkitab buka kitab Afdalus Sholawat karangan Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengupas tuntas fadilat salawat Ibrahimiyah. Maka kita kadang nggak ada sadar ini salawat yang paling hebat sehingga ke situ kemari mencari salawat kada itu yang paling hebat, paling hebat. Nah, salawat nang ada riwayatnya lagi dari Rasulullah itu adalah salawat nang paling handap sallallahu alaihi Muhammad. Kadang orang nyebut salawat Jibril, kadang orang nyebut salawat awal, kadang orang menyebut salawat Adam, dan seterusnya. Ada nambahan salawat tunggal, macam-macam. Nang jelas bacaannya sallallahu alaihi Muhammad. Baca 1000 kali sehari, cuma membacanya dalam keadaan sempurna. Bagaimana bersolawat ini dengan cara yang sempurna dikupas oleh Imam Sayyid Bakri bin Muhammad Syatta. Caranya satu, kita dalam keadaan suci daripada hadas, suci daripada najis. Hadas nya wudu, kada junub, dalam keadaan bersuci wudu. Nang kedua, awak kita, pakaian kita suci kada najis. Nang kedua, mustaqbilal kiblati, duduk menghadap kiblat. Yang ketiga, duduknya antara dua, mutarabbian, boleh basila atau tawarruk, duduk tawarruk. Atau duduk nang kaya tasyahud awal, gitulah, duduk antara dua sudut bila ada bersilah. Yang ketiga, dia harus mengosongkan, ini mungkin agak rumit, dia harus mengosongkan pikiran dan hati minal awaik wal ashgal, dari segala ikatan-ikatan hati duniawiyah dan kesibukan hati dan pikiran yang lain. Bahasa kita, hati kosongkan, jangan lagi memikirkan yang lain, ini fokus. Kemudian pikiran itu juga fokus. Berikut adalah, ini nang tangali sedikit, berikut adalah dia mengosong, kalau bahasa kitabnya itu mutafakiran dulu bizatihi. Satu, dia merenungkan dirinya, atau bahasa kerennya itu dalam kitab itu melebur dirinya, memfanakan dirinya. Atau bahasa ringan, dia harus memposisikan dirinya. Ini diriku ini nang kayak apa posisinya. Berikut, mutafakiran bizatihi syarifah, sambil membayangkan diri Rasulullah. Nah, ini agak repot, agak repot ini maksudnya membutuhkan penjelasan yang panjang, yang mungkin mohon maaf ulun karena waktu ini sudah lewat dan ini butuh waktu panjang. Atau agak ringan,
agak ringan, seseorang dalam bersalawat kalau pernah membayangkan seakan-akan dia berada di raudhah, seakan-akan dia berada di makam Rasulullah, di muka makam Rasulullah, itu nang ringan. Nah kemudian baru tartil, bersolawatnya jangan tagumpal. Nah inilah dibaca 1000, baca 1000 hari ini, baca dengan khusyuk, dengan khudu. Kata Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi, Allah akan memberikan hasilnya. Hasilnya banyak. Secara pokok Allah akan merubah hati pikirannya. Oh alhamdulillah, hatinya sudah mulai berubah dengan bimbingan salawat tadi. Nang tadinya hatinya pelit penyarikan, ampih penyarikan, ampih emosionalan, ampih. Nang tadinya bakhil, oh tadinya pemalar, kada lagi. Ini namanya dibimbing oleh salawat. Tadinya selalu berpikir jelek tentang orang, tentang apa, selalu berpikir, ini sudah mulai berpikir positif. Tadinya hidup selalu mengeluh, keluh kesah, gelisah, sekarang tidak. Nah, ini mulai sudah setahun 2 tahun dia pakai. Kata Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi, suatu saat dia akan bermimpi nang ajaib. Boleh jadi dalam mimpinya dia akan ditunjukkan Allah siapa gurunya yang sebenarnya. Mungkin mimpi cari isi bulan, itulah gurumu yang membimbingmu. Tinggal bangun cari, oh ternyata benar, berguru jadinya. Inilah guru mursyidnya. Tapi kita dapat lewat petunjuk salawat. Atau kata Imam Sayyid Ahmad Al-Badawi, dia langsung dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi lawan Rasulullah. Nah ini masih panjang. Ini kalau kada memakai zikir, kada bertorekat, cukup dengan sholawat. Kalau kita mendudukkan sholawat itu bukan amalan biasa, tapi menjadi posisinya sebagai mursyid, maka perbanyaklah sholawat. Minimal 1000, dengan cara yang sempurna maksimal bisa 10.000. Hadirin rahimakumullah, karena waktu ini mohon maaf kepanjangan, sekali lagi mohon maaf kepanjangan. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sampeyan berutaan. Mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Allahumma anfa'na bima 'allamtana. 'Allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.